Itu lagu-lagu yang bagus ketika Al-Barzanji marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Nah kan enak kalau tidak memotong. Sudah ya Bu, segitu saja. Nanti sudah sore, ini kan cuma contoh. Tapi lagu marhaban jangan lagi pakai mentang-mentang dangdut, boleh pakai lagu Mbah Dukun. Wah, ada marhaban sedang ngobati nur aini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Sambil komat kamit mulut marhaban sama sahlan. Walah zat mentolong ngempleng gitu. Ada susah gitu Mas. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya manusia, maka tidak akan mungkin minta dimajukan atau minta dimundurkan waktunya. Ya Bu. Nah, musim ini, saat-saat ini musimnya orang meninggal Bu. Ada yang kemarin baru ngobrol, ketawa-ketawa, bersenda gurau, sekarang meninggal. Ada yang sakit sudah lama juga meninggal. Ada yang badannya sehat, berangkat ke kebun, berondol, ngangkong masih kuat, besoknya meninggal ada. Lah ini kok cuacanya seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya bersiap siap. Sudah siap Bu? Sudah. Kok belum? Kan kita kan tidak tahu siapa tahu. Siapa tahu badannya masih sehat, ternyata dipanggil, didatangi malaikat. Loh, sopo ngerti ya Bu? Lah makanya yang perlu kita siapkan sekarang ya siap-siap, kumpulkan amal baik, wirid Bu, jangan ditinggal, itu satu amal baik. Sholatnya 5 waktu jangan bolong, itu amal baik. Waduh Pak Ustadz masih ngangkong, badannya kotor, waktu duhur belum pulang, macam mana lagi ya? Kalau memang terpaksa kepepet, nggak bisa diusahakan sholat di kebun, ya mau tidak mau ya harus tetap dikodok nanti. Intinya harus tetap sholat, jangan sampai sudah lewat waktu duhur, pulangnya asar, kerja harian misalnya, enggak deh, kerja harian pulangnya duhur ya Bu. Ngangkong misalnya. Kalau memang terpaksa, memang benar-benar terpaksa, jauh tempatnya, kebunnya jauh, sulit keadaannya, airnya sulit, misalnya, yes, nanti dikodok di rumah, pokoknya harus sholat. Sehingga nanti sampai di akhirat ditanya malaikat, berapa kali meninggalkan sholat? Tidak pernah. Nah, walaupun dikodok tapi tetap nggak pernah meninggalkan sholat. Sholat kok, nah, kan begitu. Jadi di dunia ini kita kumpulkan amal-amal kita, ya tentunya mau tidak mau, kalau sudah waktunya ya harus mau. Siap tidak siap, kalau sudah waktunya ya harus siap. Waduh, nunggu nantilah 1 hari lagi misalnya, ya nggak bisa. Malaikat nggak ada toleransi. Kalau nggak, wah aku pompong lagi ngaji ini, lagi wirid, cabut sekarang. Husnul khotimah, nggak bisa. Jadi nggak ada permintaan waktunya maju, waktunya mundur. Nah, karena ini musimnya
musim orang meninggal, ya maka mau tidak mau kita harus banyak siap-siap. Kemudian yang kedua, Bu, tambahi lagi istighfarnya, mohon ampunan kepada Allah supaya memang benar-benar kok seandainya saat ini musim-musim ini kita dapat gilirannya, nah mudah-mudahan diakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pengen Bu tinggal sekarang. Yang maksudnya pinginnya itu yang husnul khotimahnya ya Bu ya. Suatu saat kapanpun sekarang ataupun besok di masa tua, mudah-mudahan tetap husnul khotimah. Kemudian tidak lupa yang selanjutnya adalah senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini harus berjanjian nih. Mau baca berjanjian kayak gitu. Jadi Allah dan malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan membaca solawat setiap waktu. Waduh Pak Ustadz, saya ini orang Indonesia, kata Bu Sofi. Nah, ya Bu ya. Sukanya itu sholawat pakai lagu, pakai tembang lah. Nah, irama. Tembangnya itu namanya apa jenenge? Caping Gunung. Apa Bu? Kan kenal Caping Gunung kan? Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang. Nah, kira-kira begitu lagunya. Enggak mudarat Ustaz. Lagu sekiranya. Nah, pakai lagu yang seperti itu, syaratnya tidak memotong bacaan lafadznya dari sholawat itu dan tidak sampai merubah maknanya. Kalau tidak sampai merubah maknanya, boleh. Lah contohnya tadi Caping Gunung digunakan Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nah, sampai situ saja Bu, orang contoh, jangan panjang-panjang. Lah, kayak itu lagi, turi. Saya kira kayak kemana lah kalau selawat. Kalau sampai nanti merubah maknanya, maka sholawat tersebut ini yang dilarang, nggak boleh. Tapi kalau baca selawat harus meresapi dengan maknanya, dengan lagunya. Tapi kalau terlalu ya itu tadi kan kalem itu. Ya Rabbi bil Mustafa, kan diresapi bisa lah. Oh nggak mau lah Pak Ustadz, nggak mau, saya maunya sholawat. Yang nggak boleh itu, mohon maaf, ini dia mau pakai saya kan. Yang nggak boleh itu Ustadz dibawakan irama dangdut. Ya kan? Jadi kan orang itu turi putih itu bahasaan itu Bu, makanya ini Bu, turi putih itu bahasaan itu. yang penting jangan sampai memotong-motong di potongan sholawat, kalimat sholawat di potongan yang tidak pas. Yang tidak pas, karena Bu Sofi sering bersolawat dengan lagu, maka ini saya ingatkan, asalkan nanti tidak sampai merubah maknanya sholawat, boleh saja. Maunya Bu Sofi perahu layar. Perahu layar itu awalnya gimana ya? Gitu. Yang ada itu tuh, misalnya
Anglia numpak perahu layar ing dina Minggu. Wah, nah, ibu-ibu kenantan ya, apalah. Nah, wah itu yang cocok pakainya ya Nabi Salam. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul Salam, salam alaika. Nah, potongannya pas. Tidak lain lah, cuma kalau tidak lain itu siksa kubur itu merinding lagunya. Ada lagu tidak lain lah yang dipakai. Makanya enggak, aku memang dangdut boleh, asalkan lagu dangdut meresap aku. Cuma kalau lagu ngebeat terlalu kayak lagunya siang itu. Soalnya tuh enggak, itu aku. Kadang-kadang mana tuh rasulnya kurang. Ya itu lah. Pokoknya yang menjadi pokok itu adalah jangan sampai merubah maknanya sholawat. Intinya itu. Nanti saya jelaskan gimana kok bisa merubah maknanya sholawat itu bagaimana. Tadi di masuk Islam Ustaz, ini kan doma, didomakan di awal kalimat. Nah ini, mau nanya Ustaz, soalnya di kan kasro, bisa didomakan dul jalali wal ikram. Nah, kalau coba ibu baca sebelum kalimat Dzul Jalali wal Ikram, baca dulu. Nah, ini kan kalau ini Ustaz, aku sering baca ini kan ilaika zulfa ya Dzul Jalali wal Ikram. Iya, maksudnya. Ini kan nasab, ini kan iya, itu fathah. Kalimat fathah. Kalau di Asmaul Husna itu sakesro. Iya, baik. Kok dibaca? Ini makanya aku tadi kan, ya aku baca itu terus. Kalau di Asmaul kan, tapi kalau Asmaul Husna, dia Dzul Jalali wal Ikram. Karena artinya kan udah ada di sini nih, yang menghidupkan, yang mematikan, pasti kan artinya. Iya Bu, ini Dzul Jalali wal Ikram sama Dzul Jalali wal Ikram itu ya di situ ya Dzul Jalali wal Ikram betul. Di Asmaul Husna Dzul Jalali wal Ikram betul. Lo kok bisa betul? Itu kalimatnya sama. Namanya di situ kalau fathah diawali ya pasti bunyinya nanti fathah. Namanya itu ya nida. Kalau suatu kalimat awalnya adalah Dzul Jalali wal Ikram, itu sebelum diberi apa-apa. Ternyata kalau sudah ditambah ya di depan ya harus ya Dzul Jalali wal Ikram, enggak boleh ya Dzul Jalali wal Ikram, enggak boleh. Sama ya Rasulullah salamun alaik, enggak boleh ya Rasulullah, enggak boleh. Itu ya Rafi Unsa apa ya Rafi Asya? Kan masuk itu. Kalau ada ya-nya ya nida, itu harus dibaca nasab ya Rafi'ah. Ya Rafi'ah. Salamun alaik atau salamun alaik? Alaik. Harusnya salamun alaik. Kalau salamun alaik pakai itu logat Indonesia. Dan dia salamun alaik. Seharusnya salamun alaik. Nah, jadi dalam Asmaul Husna yang Dzul Jalali wal Ikram, ketika belum ada apa-apa, belum ditambahi kalimat apa-apa, tetap bacaannya awal Dzul Jalali wal Ikram. Setelah kalau sudah ada ya-nya, ini nggak ada ya. Ini ya Rabbuf, ya Malik, ya Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. nah betul. Kalau ada ya-nya harus ya. Iya, ayatnya. Banyak buktinya nih. Bukan di Asmaul Husna. Ayatnya berarti udah. Iya, tapi Bu, nampaknya di awalan kalimat itu kok bisa kesel kok dibaca kayak gini. Jadi yang fathah dibaca kayak gini. Jadi aku bingung. Iya. Ini ada ayatnya. Kalau maknanya sama, hanya saja Ibu tandai kalau ada iya-nya harus ya Dzul Jalali.
Tergantung ke baca. Kita kan membacanya pakai ya. Zal. Kita pakai ya. Baju. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Kita pakai ya. Kita bacanya zal. Kalau di itu kan dari kalimat ya-nya. Bukan ini di sini. Ya. Misalnya ada nama Abu Qasim. Abu Qasim. Itu sama. Kalau ya ini kan artinya hai, wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita pakai bahasa Arab, ya Abu Qasim, salah. Kalau dikasih ya hai Abu Qasim, harusnya ya Aba Qasim gitu. Jadi sama dengan itu. Ya. Kalau ada ya itu wahai, artinya wahai. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Allah zat yang maha memiliki keagungan. Kalau tidak ada ya-nya, ya langsung Dzul Jalali wal Ikram. Betul, dua-duanya betul. Asalkan dilihat susunan kalimatnya. Tidak merubah artinya itu. Tidak merubah artinya kalau yang seperti itu. Oke. Ya Bu. Makanya aku nyari 8 bisa kan ini, soalnya ada yang kasro, ada yang masih dibaca kayak gini gitu. Jelas. Sudah ya Bu. Nah kita lanjutkan sholawat itu tadi. Nah, sudah pakai tadi sholawat yang capek gunung sudah, perahu layar sudah, gantilah. Pengen lagi sholawat yang nadanya qasidah. Pengantin baru. Aduh senangnya pengantin baru, duduk bersenda gurau. Nah itu pakai ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji. Dah sampai situ saja Bu. Kan sudah sore nih. Cuma contoh kan. Nah ini berarti kan tidak sampai memotong kalimatnya sholawat. Boleh. Yang seperti itu boleh. Wah enggak Pak Ustadz. Kalau saya ini sukanya lagu Melayu. Siti Nurhaliza. Asal makmumnya tahu ngikutin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji. Sudah Bu, sampai situ saja. Sudah sore kan cuma contoh. Nah, tidak sampai memotong kalimatnya sholawat, tidak sampai merubah makna. Atau dangdut, nah misalnya dangdut pun tapi jangan sampai memotong kalimatnya dari sholawat itu. Kalau merubah makna nanti malah tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita sholawat kepada Nabi, malah dirubah maknanya. Dibaca salah. Misalnya ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji, At-Fatayadi. Udah sore. Nah, sudah sampai itu kan cuma contoh. Tapi itu nggak aman dibawa sama aku loh Pak. Maksudnya ini saya ungkapkan model-modelnya lagu, nada-nada macam-macam yang tidak sampai memotong makna, tidak sampai merubah maknanya sholawat. Lagu India lah Pak Ustadz. Yang itu kuc tahe. Kan ada itu lagunya. Ada. Itu lagu India itu yang ini. Tumpas sekane, kumus rupane, ya umbai wae,
kucek lambine. Wis ae. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Tidak terpotong, boleh Bu. Nah, atau beda lagi, tapi jangan sampai Bu lagunya pakai lagu gundul pacul, gundul pacul. Pak, di Selamatan ada lagu si buah ini. Ya kalau lagu gundul pacul itu. Aku pernah dengar lagu gundul pacul. Tak pernah dengar pun ada. Di mana Bu? Di mana? Aku tak tahu. Mana Nanti pakai lagu gundul pacul. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni, ya itu apa? Nah, ini yang namanya memotong kalimat sholawat, berubah maknanya nanti. Sobi sama dengan Apa? Gak pernah dengar kami. lagu sholat bergembira pernah dengar? Nanti perhatikan kalimatnya. Kalimat sholawatnya terpotong enggak nanti? Bukan saya itu Pak, Bu Sofi itu jadi bapaknya nyontohkan sama saudara. Sholat bergembira. Lagu sholat Nanti guna yaji rotal alami, ya uhai lal judi wal karomi. Ya kan terpotong jadinya kan. Nah, yang terpotong ini yang tidak boleh. Yang penting tidak sampai merubah makna, lagunya macam-macam, sesuai selera masih boleh. Kalau misalnya bacaan itu salah, kalau selawat itu mana itu Ustaz? Kan sama dengan Al-Quran selawat. Dibaca salah sama Begini, kalau sholawat, inilah keutamaannya sholawat. Membaca sholawat kalau salah itu tidak berdosa. Cuma diusahakan, namanya kita manusia wajib menuntut ilmu sampai nanti ke liang lahat, ya harus diperbaiki. Kalau salah dinasihati orang, oh ini salah, ya harus diterima, namanya untuk kebaikan. Kalau Al-Quran salah satu huruf, ini kita berdosa karena baca Al-Quran. Tapi jangan sampai kita gara-gara satu huruf takut salah terus tidak mau membaca Al-Quran. Karena yang kita baca satu halaman misalnya, yang salah 5 huruf, yang benarnya banyak, sehingga salahnya sedikit ditimpa dengan banyak kebaikan. Nah, makanya itu keutamaannya membaca Al-Quran. Waduh, takut salah, akhirnya nggak baca Al-Quran. Yang nggak baca itu malah lebih salah daripada yang baca salah. Nah, itu ya Bu ya. Itu lagu-lagu yang bagus ketika Al-Barzanji, marhaban ya nurul aini, marhaban. Nah kan enak kalau tidak memotong. Sudah ya Bu, segitu saja. Nanti sudah sore, ini kan cuma contoh. Tapi lagu marhaban jangan lagi pakai mentang-mentang dangdut, boleh pakai lagu Mbah Dukun. Wah, ada marhaban sedang ngobati nur aini, konon katanya diguna-guna Husaini, sambil komat kamit mulut marhaban sama sahlan, walah dan mentolong nemplang gitu. aliran sesat itu Nah itu maksudnya, walaupun pakai lagu nada yang macam-macam boleh, tapi ya jangan sampai sembarangan, jangan sampai merubah maknanya. Maka
ada sholawat. Kalau sholawat itu termasuk kalimat yang tidak pakem, boleh dirubah-rubah nadanya, boleh. Oh, sholawatnya pakai bahasa Indonesia, ya boleh, nggak apa-apa. Sholawat ya Rasulullah, aku bersolawat kepadamu ya Allah, ya Rasulullah, semoga rahmat takdim kepadamu ya Rasulullah, boleh. Kalau sholawat ada kalimat yang tidak boleh dirubah-rubah, sudah pakem. Contohnya azan. Azan nanti dipakai Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nggak boleh. Sudah pakem kalimatnya, nggak boleh dirubah-rubah. Nanti ketemu orang Madura, Allah Maha Juraja, Allah Maha Juraja, nah, nggak pas jadi ya. Kalimatnya itu ya itu, kalau azan itu nggak boleh dirubah-rubah. Nah, maka kalau sholawat masih boleh dirubah-rubah, nadanya dirubah, pakai selingan bahasa Indonesia boleh, itu seni sholawat. Kalau azan tidak boleh. Itu malah susah itu nanti kalau adanya dirubah. Nah, terus azan, karena azan juga termasuk panggilannya Allah, ya harus menggunakan nada suara yang merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kalau anak muda. Kalau anak umur 64 tahun, Apalagi masuk gini doang. Allahu Akbar. Itu semuanya begitu kita ketawa itu dosa kayak sama. Ibu kan enggak. Ya kalau dengarkan azan ya sebisa mungkin dijawab azan itu di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini malah ketawa. Ya sebenarnya yang salah itu bukan yang azan, tapi yang muda-muda sampai situ loh, kok nggak mau ganti. Ini sudah bau tanah kok azan. Dalam komat kalau dalam kita terpaksa yang tua-tua dan di masjid. Katakan mati saya, mati salah. Salah itu kan. Ya itu berarti biasanya orang napak itu, Bu. Dengar loh. Orang napak itu maksudnya nggak teka mati saya, nggak teka. Belum waktunya mati, jadi nggak teka gitu. Katakan mati dia. Nah itulah makanya yang harus kita perbaiki selama masih bisa belajar. Nanti itu kalau bisa dikasih Ustaz. Kalau Ustaz Jim itu artinya kan bisa lah. Ya makanya. Alhamdulillah itu kan bisa. Kalau alhamdulillah itu udah salah. Zu pakai zal. Alhamdulillah. Bukan jim. Bukan jim. Alju itu makan dengan Apa nih? orang bilang ada yang bilang kayak gitu. Makanya harus dirubah. Waktu ini terbiasa ya yang jadi imam. Mana lah ibu ini? Tapi yang jadi imamnya alhamdulillah astagfirullahaladzim. Kan makanya itu Pak. Berarti itu kalau di pengajian itu kurang paham loh, Bu. Enak kalau di pengajian kan nanya apa yang mana salah. Karena kan kita ini namanya udah tua, belajar tua itu beda. Bedanya itu, Bu. Ya makanya itu. Makanya kita harus belajar terus. Oh kalau dinasihati orang, oh begini kalimatnya salah, ya harus kita belajar mau nerima. Ini kadang-kadang dinasihati orang terus sudah nggak mau lagi, marah, nggak mau tampil. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu disuruh menjadi imam wirid tahlilnya, yang pemimpinnya.
Kok misalkan dinasihati sesama temannya, dinasihati harusnya bacaannya seperti ini loh yang betul, ya harus terima ya Bu ya, harus legowo demi kebaikan kita. Jadi kawannya menasihati itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama, karena memang tujuannya Pak, majelis zikir juga termasuk majelis ilmu. Selain kita zikir juga menuntut ilmu. Nah itu. Nah kembali ke azan tadi ya Bu ya. Azannya harus yang merdu, pakai suara, pakai lagu. Kayak di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalnya begitu kalau di Mekah, kira-kiranya. Tapi walaupun azan itu harus merdu, harus menggunakan lagu, jangan asal lagu, nanti lagu oplosan dipakai. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Nggak boleh, nggak sama dengan sholawat yang tadi. Nah, ataupun banyak lah lagu-lagu kayak yang oplosan itu tidak boleh ya Bu ya, kalau untuk azan. Nah, beda kalau sholawat bebas, masing-masing kita menggunakan lagu apa juga bisa selawat itu. Bisa Bu, coba kita kalau anu itu udah minggu depan kayaknya minggu depan. Oh, kalau Jablay udah sering kami dengarnya. Maksudnya oplosan biasanya. apa tuh Maksudnya kita sesuatu yang menyentuh. ya itu. Jadi kalau tidak mudarat, meskipun lagu Eda Laila itu kan meresap, Ustaz. Baik satu pun. Insya Allah. Itu malah lebih ini kita kan. Ya. Jadi lagunya lagu yang bagus. Kan saya tadi memang menikmah itu mengajar itu satu. Maka Rasulullah mengatakan akbil ala nafsik ya Bu. Nah, menghadaplah kepada dirimu sendiri. Tengok, lihat diri kita, menghadap ke diri kita. Dalam arti apa? Suruh melihat diri kita. Kita itu pantasnya bagaimana? Pantasnya itu kita bersolawat kepada Nabi menggunakan lagu yang baik. Jangan sampai terpotong-potong maknanya sampai berubah. Sehingga ketika kita sudah melihat diri kita sesuai dengan kehidupan kita, maka semakin mahallah harga kita di hadapan Allah. Nah itu. Ada Bu, seperti sapi misalnya. Sapi itu harganya mahal, tapi yang dilihat mahalnya adalah karena gemuknya, karena dagingnya mahal jadinya. Tapi ada barangnya kecil tapi mahalnya melebihi sapi. Apa itu? Burung. Ini lah bahas burung. Nah, burung perkutut atau burung murai batu misalnya. Ini kalau ketemu orang-orang penghobi burung, harganya bisa melebihi daripada sapi. Kecil barangnya, tapi mahal harganya. Nah, karena apa? Allah la yang duru ila suarikum. Innallaha la yang duru ila suarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kita yang baik, bodi kita yang semlohot, bohai, montok, blenok-blenok. Tidak dilihat itu. Walakin Allah yang duru ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat kepada hati kita dan niat kita. Niatnya ngaji apa? Niatnya ngaji supaya zikir semakin dekat kepada Allah. Ya dapat pahalanya zikir. Niatnya ngaji dan yang cantik ingin dilihat Pak Ustadz Suryono misalnya.
yang nggak dapat pahala zikir. Dilihat pun belum karuan dilihat, belum tentu lah. Misalnya kan Bu, jadi Allah itu melihat hati kita, tidak melihat body kita. Nah, mudah-mudahan. Nah, karena ini contoh, sudah 3:30, sudah sore. Nah, saya mau pindah ke SP1 Bu. Jadi 12 langsung ya Bu ya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo Bu. Sebelum saya tutup, sudah ya Bu ya. Bu Sofi dan udah ya. Saya yang lainnya Ustaz, yang intinya